Assalamualaikum, selamat pagi, selamat datang di channel YouTube Mama Selin. Di video kali ini aku mau mengajak teman-teman untuk membuat pohon hias setinggi kurang lebih 2,7 meter di tempat baru usaha Mama Selin yang ada di Kota Srono. Pertama kita pilih pohonnya terlebih dahulu ya teman-teman. Kali ini aku menggunakan pohon ketepeng kencana yang berada di halaman belakang rumah desa. Pohon ini berada di samping pagar, jadi untuk ranting-ranting dan daunnya itu masuk ke sawah tetangga teman-teman. Nah, karena dia tidak berfungsi dengan baik, akhirnya aku potong untuk pohon ketepeng kencana ini yang nantinya akan aku gunakan sebagai pohon hias. Di sini aku dibantu oleh Pak Tukang untuk memotong pohonnya, teman-teman. Untuk pemotongan pohon ini menggunakan gerinda. Gerinda ini digunakan untuk memotong pohon ataupun memotong keramik biasanya. Alasan menggunakan gerinda ketimbang pakai kapak agar hasil potongannya itu rapih, tidak pecah-pecah, teman-teman. Sebelumnya aku pernah bikin pohon hias juga, tapi menggunakan pohon kopi. Nah, pohon kopinya seperti ini teman-teman. Cuman aku saranin ke teman-teman sebaiknya memang pakai pohon kopi saja. Jadi pohon kopi ini aku beli sudah jadi, tinggal ngecat aja di toko penjualan kayak barang-barang antik seperti itu. Harganya waktu itu Rp125.000 satu pohon. Karena bapak penjual pohon kopinya sudah tutup, akhirnya aku menggunakan pohon ketepeng kencana untuk membuat pohon hias teman-teman. Kalau dilihat dari segi harganya memang lebih mahal pohon ketepeng kencana, cuman untungnya pohon ini tidak berguna gitu ya, tidak berfungsi dengan baik, kemudian masuk ke rumah tetangga juga, akhirnya ya udahlah ya. Setelah pohonnya berhasil ditebang, kemudian pohon ketepeng kencana ini kita bersihkan untuk ranting-ranting yang kecil-kecil yang nantinya nggak kita pakai. Kemudian kita jemur kurang lebih 1 mingguan teman-teman. Ada baiknya sih jemurnya juga agak lama supaya kering gitu ya. Lalu dicat. Untuk proses pemotongan ranting dan juga pengecatan pohon ketepeng kencana tidak terekam teman-teman karena waktu itu HP-nya Mama Selin sedang hang ya. Lanjut kita ke tempat pembuatan pohon hias teman-teman. Karena pohon hias ini Mama Selin cor, jadi pembuatannya harus di tempatnya langsung. Nggak bisa kita bikin di rumah desa kemudian kita bawa gitu ya ke tempatnya gitu. Karena ini berat banget dan resikonya adalah pot terasonya itu bisa pecah. Dan ini lokasi usaha baru Mama Selin teman-teman. Rencananya di tempat ini aku mau buka rumah makan. Tempat ini berada tepat di samping toko mie Selin. Untuk lampunya sudah terpasang semua teman-teman, termasuk lampu hias yang berada di atas. Karena di sini tuh masih pengerjaan keramik, jadinya itu takut kotor. Sehingga untuk lampu hiasnya kita tutupin pakai kresek biar nggak berdebu ya. Sambil Bude Selin mengamankan lampu hias, di sini Mama Selin dan juga Uti mengangkat pohon ketepeng kencana dan akan memasukkannya ke dalam pot teraso yang sudah kita siapkan. Untuk ketepeng kencana ini agak berat ya teman-teman, dia lebih berat daripada pohon kopi. Jadi mending pilih pohon kopi aja deh kalau misalkan bikin pohon hias. Tapi ya gitu, agak sulit ya untuk mencari penjual pohon kopi teman-teman.
Lanjut kita masukkan pohon ketapeng kencana ke dalam pot teraso. Di sini harus hati-hati banget karena kalau misalkan kita ngangkatnya terlalu tinggi, takutnya atap pada bagian atas yang berwarna putih ini bisa jebol kena ranting ataupun kayu dari pohon ketapeng kencana. Sebenarnya di lokasi ini ada Pak Tukang teman-teman, tapi karena memang was-was gitu ya, takutnya mereka kurang waspada, akhirnya aku sama Uti yang ngangkat berdua gitu, takut nyundul, kalau bahasa Banyuwangi itu nyundul ke atas, akhirnya pecah. Karena kita mau ngecor untuk pohon kopi ini, kita alasin dulu dengan kresek pada bagian bawah, karena pada bagian bawah pot teraso ini ada sekitar 6 lubang air atau lubang drainase teman-teman. Takutnya cor-corannya itu ke bawah gitu ya, keluar dari bawah, akhirnya kita kasih kresek supaya tidak bocor. Dan langsung aja kita mulai untuk proses pengecoran ini teman-teman. Dengan bahan-bahannya itu campuran antara pasir, kemudian semen dan juga air. Untuk airnya sedikit aja, jadi tidak terlalu cair supaya tidak melebar ke bagian bawah. Untuk pohonnya tetap Mama Selin pegangin supaya dia memang benar-benar berada di tengah ya teman-teman, tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Untuk campuran semennya kita ratakan dan kita isi sampai penuh. Kalau misalkan teman-teman tanya kenapa mesti dicor supaya kuat dan pohonnya itu tidak roboh ataupun tidak tumbang. Kalau misalkan kita isi hanya dengan pasir atau kerikil saja, itu kemungkinan pohonnya bisa roboh dan tentunya dapat membahayakan orang sekitar. Keesokan harinya setelah cor-corannya sudah kering, lanjut kita mengebor pohon ini ya teman-teman. Nah, jadi ada dua cara untuk menempelkan ranting daun, yaitu dengan cara dibor seperti ini. Nantinya untuk kawat daunnya itu bisa dimasukkan ke dalam lubang bekas kita ngebor atau ditali. Nah, di sini aku pakai cara dibor aja supaya dia lebih awet dan nggak gampang jatuh. Untuk jarak ngebornya disesuaikan saja teman-teman, jangan terlalu dekat, jangan juga terlalu jauh. Dan pada saat ngebor, usahakan mata bornya itu menukik ke bawah, jangan datar ataupun jangan menukik ke atas teman-teman, supaya nanti pada saat memasukkan daun atau batang daun itu daunnya tuh terlihat menjuntai dan terlihat seperti asli gitu. Untuk mengebor pohon bagian atas kita menggunakan tangga teman-teman. Usahakan tangganya itu berdirinya tuh benar-benar dalam kondisi aman, jangan sampai kita lupa untuk memasang tali pengaitnya atau pengikatnya gitu ya supaya tidak roboh. Dan sebaiknya pada saat ngebor harus menggunakan kacamata dan juga masker teman-teman, karena abu dari kayu ini hasil dibornya itu kadang masuk mata, bisa jadinya tuh kayak kelilipan gitu, dan juga kadang juga masuk ke hidung gitu ya, karena kan dia berupa serbuk kayu kecil gitu teman-teman.
Tadi waktu kesini aku lupa bawa dari rumah masker dan juga kacamata teman-teman, jadinya aku ngebor kali ini tidak menggunakan dua alat keamanan tersebut. Dan untuk daunnya kali ini Mama Selin pakai daun mirip sama daun ketepeng teman-teman, tapi dia warnanya adalah warna varigata, ada hijau dan juga putihnya. Satu ikat ini berisi 12 tangkai. Untuk daun ini harganya lebih murah daripada daun anggur yang pernah Mama Selin bikin di rumah Banyuwangi. Satu ikat daun ketepeng varigata ini harganya Rp35.000, isi 12 tangkai. Kalau untuk daun anggur yang kapan hari itu kualitasnya memang agak premium sedikit, itu harganya mahal teman-teman. Satu ikat isi 12 itu harganya Rp75.000. 2 kali lebih lipat ya teman-teman. Karena daunnya nggak begitu premium, jadinya kalau misalkan kita masukkan satu tangkai ke dalam satu lubang bor-boran tadi, itu kayak terlihat kurang kokoh dan kurang bagus teman-teman, terlihat kurus. Akhirnya di sini Mama Selin isolasi 2 tangkai, Mama Selin jadikan satu untuk satu lubang pohon yang sudah Mama Selin bor tadi. Dan karena mata bor yang Mama Selin pakai tadi itu agak kecil, jadinya kalau misalkan kita masukkan 2 tangkai sekaligus itu tuh kurang besar untuk lubangnya. Akhirnya untuk tangkai pada bagian bawahnya itu aku gunting teman-teman, jadinya tinggal kawatnya saja gitu ya. Kemudian diisolasi jadi satu agar nampak rimbun. Setelah merangkai 2 jadi satu, lanjut kita masukkan tangkai daun tadi ke dalam lubang yang sudah kita bor tadi ya teman-teman. Langsung dimasukkan ke lubangnya saja tanpa harus kita lem lagi teman-teman, karena ini udah bener-bener terpasang dengan baik gitu ya. Jadi insya Allah daunnya tuh nggak mungkin jatuh. Kalau misalnya dirasa kurang rimbun dan ada beberapa ranting atau batang pohon yang masih terlihat gundul, kita bisa mengebor lagi teman-teman. Agar tidak kotor kena serpihan atau bubuk dari kayu, kita kuas terlebih dahulu, kemudian kita tancapkan untuk tangkai daunnya. Untuk daun ini aku pakai 10 bungkus teman-teman, satu bungkusnya isinya 12 tangkai, jadi totalnya itu adalah 120 tangkai. Kemudian aku jadikan 2 tangkai jadi satu gitu ya, supaya terlihat rimbun. Jadi totalnya ada 60 lubang pada pohon ketepeng kencana ini, dan jadinya seperti ini teman-teman. Dan akhirnya selesai sudah membuat pohon hias low budget di dalam ruangan teman-teman. Yuk langsung aja kita lihat hasilnya ya.
Oke teman-teman, itu tadi kegiatanku kali ini membuat pohon hias di tempat usaha baru Mama Selin, yaitu rumah makan, agar suasana di dalam ruangan ini nampak menjadi asri dan juga sejuk. Terima kasih banyak sudah menemani, dan kalau misalkan teman-teman suka dengan videoku yang satu ini, mohon dukungannya ya, dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya, bye-bye!